banyak sekali yang di luar pakem, entah itu dari dapurnya maupun pamornya. Dan pusaka naga di tiap era ini berbeda. Saya sudah puasa, saya sudah melakukan bertapa di sini. Kalau ada setitik rasa sombong di dalam hati Anda, berarti Anda belum mencapai. Apalagi merasa bisa. Makanya orang Jawa itu bisa rumongso ngerumangsani, itu dari hati nurani. Nah pikirannya, akhirnya batin apa yang diinginkan tidak tercapai, mengeluh, kesal, tidak bersyukur. Akhirnya ada orang sakit stroke, ada orang sakit tipes, sakit liver karena pikiran. Nogo Mojopahit Luk 17. Ini nogonya Mataram, sudah berbeda lagi. Amati. Jadi simbol naga adalah simbol kekuatan, kejayaan, kelanggengan kekuasaan. Sang pemilik pusaka ini akan mencapai kesempurnaan hidup. Secara sejatinya mencari pusaka dapur naga itu tidaklah mudah. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini sudah kita memasuki tahun 2024. Ya, banyak akan adanya perubahan di tahun ini dengan adanya akan diadakannya pemilihan umum presiden, capres, cawapres. Jadi kita akan menentukan siapa pemimpin yang baik untuk memimpin rakyat Indonesia. Di tahun ini juga ada simbol, yaitu disebut simbol tahun naga kayu secara spiritual Cina di tahun Imlek. Makanya banyak beberapa teman-teman tahun-tahun 2024 ini banyak yang mencari pusaka-pusaka ganan dapur naga. Padahal secara sejatinya mencari pusaka dapur naga itu tidaklah mudah. Dapur naga memang dapur favorit. Dalam show naga kayu itu disebutkan naga sebagai simbol kekuatan, kepemimpinan, dan kayu itu adalah keuletan untuk berkembang menjadi lebih baik. Dalam pusaka maupun dalam candi, dalam catatan aliran agama Hindu ataupun Buddha, naga itu juga sebagai simbol kepemimpinan. Banyak juga para caleg-caleg, calon DPR, calon kepala desa, sampai pada jajaran tinggi, calon bupati, wali kota hingga ke DPRD pusat, itu memang yang dicari kebanyakan pusaka dapur naga, saudaraku. Tapi ya itu tadi yang saya katakan, mencari dapur naga itu tidaklah mudah, yang original. Juga memang percaya ataupun tidak percaya, pusaka naga ini memilih tuannya yang pantas, bukan masalah materi ataupun apa. Dan sama-sama pusaka dapur naga, kelasnya juga ada yang berbeda. Dilihat dari kelasnya dari mana sih? Pamor, kualitas besi, tangguh, kelangkaan. Semakin langka, ya pasti semakin sulit dicari. Barang itu akan nilainya bertambah, akan mahal, barang apapun ini, ketika barang ini langka. Contoh, Anda seorang kolektor sepeda motor antik, sepeda motor lama, atau mobil antik, mobil lama. Ketika barang itu di pasaran itu sulit, langka, pasti nilainya juga fantastis, tinggi. Semakin langka dicari, itu pasti akan semakin mahal. Karena orang itu kalau sudah kolektor yang top, yang memang top, itu biasanya yang diinginkan, saya ingin barang yang orang lain sekiranya tidak punya, seperti itu. Ada beberapa kolektor pusaka yang saya kalau barang pakem lot 3 sampai lot 13 sudah punya semua.
Saya ingin pusaka Kalawijan yang di luar pakem yang unik-unik karena masih banyak kita temui di lokasi-lokasi, apalagi di Tangguh-Tangguh era Madiun. Pusaka Madiun itu banyak sekali yang di luar pakem, entah itu dari dapurnya maupun pamornya. Sama juga halnya pusaka naga. Naga yang mungkin kita cukup ketahui dapur Luk 5, 3, 9, Luk 13. Dapur Kalawijan itu sudah sangat langka. Pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu di YouTube saya pernah dapat naga Madiun Luk 17 pernah, terus Luk berapa itu? 27 kalau tidak salah, itu pernah. Dan pusaka naga di tiap era ini berbeda, ada cirinya. Tidak semua naga pakemnya seperti ini, tidak. Ini kita akan bahas di sini. Naganya Madiun seperti apa sih? Ciri khasnya. Naganya Mataram seperti apa sih? Naganya Mojopahit seperti apa? Nogonya Singosari sama Kediri sama Medang itu pun berbeda. Jadi pernah saya bahas beberapa di video saya sebelumnya juga, ada nogo era Singosari. Pernah saya bahas 2 kali. Ada nogo era Mataram Sultan Agung. Itu kita pernah bahas. Nogo Mojopahit yang diklaim oleh beberapa spiritual Jawa Timur maupun juru kuncinya makam Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, dan juru kunci Pendopo Agung dan beberapa spiritual yang lain yang pakar itu adalah milik Raja Mojopahit. Itu juga pernah saya bahas. Nogonya sangat primitif, Mojopahit. Besinya mendekati Singosari. Jadi Mojopahit awal, peralihan dari Singosari akhir ke Mojopahit awal. Mungkin di situ kita melihat empunya masih empu dari Singosari. Cuma dibuat pada era Majapahit awal. Suatu pemberian untuk raja yang pernah saya bahas. Harapan serta doa dari kita semua pasti yang terbaik di tahun 2024 akan menjadi lebih sukses lagi. Bukan cuma soal diri kita pribadi, tetapi juga bangsa Indonesia harapannya menjadi lebih sukses lagi, lebih maju dengan adanya pemimpin yang baru. Kita langsung saja bahas dapur nogo yang saya baru dapat, baru saya cuci ya, perbedaannya dan ciri-cirinya. Ini adalah nogo Mojopahit Luk 17. Dapurnya nogo ini sudah langka. Luknya dapur nogonya ini termasuk nogo Kalawijan. Apa sih yang disebut Kalawijan? Sering saya bahas. Lebih luknya dari 13. Ini Luk 17. Materialnya sangat beling, istimewa. Pamornya selewa. Selewa itu sheet A sama sheet B. Pamornya berbeda. Itu termasuk pamor juga jenis langka, masuk selewa ya. Nogo Mojopahit naganya gemuk, badannya wungkul, gemuk, tebal, primitif. Ini mulut naganya ngemut-mutan, ini kuning ya. Ini seperti ular. Badannya sampai sini ke atas hilang. Jadi sampai sini ini udah menghilang, nggak ada badan. Makanya disebut nogo siluman. Kalau nogo rojo biasanya ada mahkota, badannya sampai ke atas. Nogo sosro pakemnya badannya ada sampai ke atas, ada mahkota, ada kidang kencono, ada makoronya di daerah sorsoran bawah. Ini nogo siluman tangguh. Saya kategorikan ini Mojopahit akhir karena karakter besinya, pamornya sudah sangat beling, istimewa dengan selorok yang berwarna kehijauan. Ya saudaraku, auranya wingit luar biasa, besinya pulen terawat, pasikutannya Mojopahit seperti ini, mengecil ke atas, bilanya dari lebar mengecil ke atas. Anda lihat kepala nogonya seperti ini ya. Saya detailkan nanti di video ujung belakang video seperti biasanya, supaya Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Perbedaannya, ini nogo khasnya Mojopahit seperti ini. Ada yang lebih primitif lagi seperti nogo Mojopahit awal, yang era Mojopahit itu kan terbagi beberapa era.
Mojopahit awal, pertengahan hingga akhir. Ini udah akhir. Mau peralihan masuknya Mataram Senopaten, Mataram awal. Karena besinya kualitasnya sudah sangat deling. Sudah bagus, secara garap pun sudah luar biasa. Gonjonya wilut, ada greneng di sini. Nah, Anda bedakan dengan ini. Ini nogo khas Madiun, sepuh. Berbeda kan kepala nogonya, lebih primitif lagi. Badannya ini leher langsung ke sini. Sini ada sisik-sisik terus dia hilang. Ini look 7. Kepala naganya seperti ini. Berbeda dengan yang Mojopahit tadi. Ya ini karakternya pusaka Madiun seperti ini. Tadi karakternya Mojo. Sekarang saya buka yang karakternya Mataram. Mataram Senopaten. Kebetulan ini pusakanya ada di rumah. Ini pusaka milik teman saya. Kemarin belum sempat diwarangi. Ini nogonya Mataram. Sudah berbeda lagi. Amati. Dan ini bukan nogo siluman ya saudaraku ya. Mohon maaf, ini nogo sosro. Nah di sini ada lunglungan kembang atau makoro biasanya ya. Kebetulan kembang. Di sini ada Kidang Kencono, pakemnya nogo sosro. Ada mahkota, ngemut emas. Ini matanya ini inten berlian. Kebetulan ini bukan punya saya, ini punya teman saya. Sementara dititipkan di rumah, saya cuma nge-review. Kinatanya ngerawit. Nogonya seperti ini Mataram, sudah sangat detail, gigi, terus mahkotanya, lunglungannya, garapnya luar biasa detail, indah. Dari segi keindahan ini luar biasa. Giginya pun sangat rapi, detail. Kemudian kepalanya, terus mulutnya luar biasa indah. Mataram Sultan Agung adalah masa keemasan pusaka. Jadi secara garap luar biasa keindahannya. Pada era Mataram Sultan Agung, Raja Mataram Sultan Agung sangat mendukung para empu untuk membuat pusaka sebaik mungkin, didukung dari segi material, segi aspek. Ya kalau sekarang perizinan diizinkan, empu-empu dikumpulkan, dibiayai, didukung penuh. Berbeda kan naga Mataram yang seperti ini sama nogo Mojopahit yang seperti ini, kepala naganya berbeda. Sama nogo Madiun yang seperti ini. Ini sama-sama sepuh semua. Tapi Anda harus memahami, belum lagi ada naganya keris-keris Bugis, keris Palembang, berbeda lagi kepala naganya. Anda harus mempelajari kalau ingin tahu. Berbeda lagi naga di Kulonan, daerah Jawa Barat, daerah Pajajaran, kepalanya berbeda lagi. Bentuknya, pasikutannya, bentuk luknya, bentuk bilanya, bahkan karakter besinya juga berbeda. Ini adalah warisan leluhur budaya Indonesia yang wajib kita jaga, kita pelajari, dan kita pahami. Keberaneka-ragaman dan perbedaan inilah yang menjadi luar biasanya pusaka sebagai warisan adiluhung bangsa Indonesia. Jadi saya dapat naga dari Cirebon. Kok berbeda naganya dengan daerah Mojopahit, berbeda lagi dengan daerah Belambangan. Semua punya ciri khasnya masing-masing. Dari bentuk nogonya maupun karakter besinya, maupun pasikutan, bentuk luknya, gayanya beda. Kalau orang tidak paham, ya kadang-kadang ngawur bicaranya. Ini contoh ageman saya yang dulu sering ditanyakan para kolektor. Beberapa tahun yang lalu sudah banyak, akhirnya tidak pernah saya bawa di pameran karena ini tidak saya maharkan. Mohon maaf sekali. Tidak semua pusaka ini soal nominal atau memaharkan. Ini pedang, tapi ini naga yang membawa harapan pada tahun itu dibuat. Ini bisa mengayomi dan menjaga saya sekeluarga. Doanya itu minimal saya sekeluarga, syukur-syukur bisa bermanfaat buat masyarakat atau teman-teman yang lain di sekitar saya. Ini
pedang naga Kamardikan dari leburan beberapa pusaka yang memang saya izin untuk melebur menjadikan satu. Dan pusaka ini saya beri gelar Kanjeng Kyai Nogo Rojo dari Timur Lumajang, pedang Kanjeng Kyai Nogo Rojo. Pemberian gelar ini bisa dari diakuinya atau diakuisisi dari keraton, raja atau pemimpin yang pada waktu itu memang memimpin di suatu wilayah, ataupun dari pemilik itu sendiri tapi hanya untuk saya sendiri. Tidak wajib saya share ke orang-orang yang lain. Karena ibarat Anda punya mobil ini saya namai si kuning, mobil ini saya namai si merah, mobil ini saya namai Kanjeng Kyai. Itu kan hanya untuk Anda sendiri, tidak berlaku untuk orang lain. Sama saja seperti itu. Ini saya beri gelar karena pusaka saya sendiri, tidak ngurus orang lain mau bilang apa, karena saya mendapat petunjuknya itu. Ini pedangnya Nogo Rojo dari Lumajang. Nogonya seperti ini, lebih garang. Ini nogonya lebih besar, mulutnya, matanya, nanti detailnya akan saya perlihatkan. Ini menunjukkan begitu luasnya warisan leluhur budaya Indonesia dan dipercaya pusaka-pusaka Nogo. Intinya Nogo Siluman ya, kita bahas satu ya. Nogo Siluman dipercaya memiliki tuah utamanya adalah perlindungan dan menambah kewibawaan. Nogo dipercaya adalah suatu pemimpin di dimensi tertentu, di alam tertentu yang membawai beberapa pasukan. Makanya secara energi maupun kodam biasanya pusaka-pusaka Nogo lebih berbeda daripada pusaka-pusaka dapur yang lainnya. Nogo adalah simbol kepemimpinan, kewibawaan, dan pengayoman. Nogo dipercaya tuahnya melindungi sang pemilik. Bahkan pusaka ageman di Ponorogo yaitu Nogo Siluman yang selalu dibawa kemana-mana. Salah satu pusakanya loh, ada beberapa pusaka andalan beliau, bukan cuma satu yang terkenal memang Nogo Siluman yang banyak diketahui orang. Jadi Nogo Siluman, apalagi siluman itu diartikan makhluk yang tidak kasat mata. Jadi simbol naga adalah simbol kekuatan, kejayaan, kelanggengan kekuasaan. Kalau orang sudah menjadi presiden, menjadi bupati, sudah jadi, biasanya pasti mencari pusaka Nogo. Entah itu dari Nogo Siluman, Nogo Rojo, ataupun Nogo Sosro. Untuk tujuan harapan beliau-beliau agar kekuasaannya langgeng, aman, bisa mengayomi masyarakat. Naga simbol kepemimpinan dan pengayoman, kelanggengan kekuasaan. Kalau kita lihat pamornya di sini, yang sisi sini ini pamor Wasputa ya, karena ada bulat-bulat. Pamor Wasputa itu filosofinya mempermudah kerejekian. Sedangkan di sini wengkon isen, karena ada wengkonnya cuma halus sekali. Kalau dilihat detailnya daerah sini ini halus. Isinya ada isinya ya. Jadi yang sini Wasputa, yang sini wengkon isen, pamornya kerejekian. Sedangkan filosofi dari dapur Luk 17, pitulas 1 dan 7. Apa sih maknanya 17 itu? Ya di Jawa banyak filosofi, banyak sanepan, banyak kiasan ya. 1 tambah 7 itu 8. 8 itu angka 8 itu lingkarannya tidak terputus, yang berarti kesempurnaan. Jadi pusaka dapur Luk 17, dapur Nogo ini diharapkan sang pemilik pusaka ini akan mencapai kesempurnaan hidup dalam dunia maupun akhirat. Di dunia mencapai kesempurnaan puncak tertinggi karir, kerejekian dari pamor, mencapai puncaknya kesempurnaan untuk ini isinya harapan doa. Sang pemilik akan dilimpahi rezeki berlimpah yang sempurna, akan pada jabatannya tertinggi pada profesinya, apapun itu profesinya, entah pengusaha, entah pekerja, entah pejabat, atau apapun, pada kesempurnaan.
dengan catatan ya harus bisa menerapkan sifat-sifat ini tadi. Seorang pemimpin itu bijaksana, jujur, tidak ngawur, mengayomi, menolong sesama, mulutnya dijaga. Banyak kalau dibahas ini detail. Makanya kalau berbicara pusaka ini sebenarnya ya memang betul permainan olah rasa yang dipakai. Kalau Anda cuma menggunakan pikiran, kacau Anda. Bagaimana maksudnya itu? Rasa itu setiap manusia itu punya, karena dari jiwa ada di kolbu, di hati. Kalau Anda selalu mengedepankan rasa Anda akan beres hidup di dunia. Baru dari rasa dinaikkan ke pikiran. Kita berpikir, oh pantas, kita jalankan. Bukan dari pikiran dulu diturunkan ke hati, akhirnya batin. Makanya banyak orang sakit itu karena pikiran, ya karena pikirannya. Akhirnya batin, apa yang diinginkan tidak tercapai, mengeluh, mengeluh kesal, tidak bersyukur. Akhirnya ada orang sakit stroke, ada orang sakit tipes, sakit liver, karena pikiran rusak. Hatinya dikotori sendiri. Jangan terbalik, Anda harus memahami. Jadi batin dulu, hati nurani dulu. Ini yang membahas ini ya orang Jawa itu sangat memahami ilmu rasa. Tapi ilmu ini tidak mudah untuk dipelajari. Kalau diomongkan mungkin Anda mudah. Orang yang masih sombong mengatakan ini apalagi menjelekkan manusia yang lain, menjelekkan A, B, C, berarti hati nurani rasanya masih belum peka. Masih tertutup oleh nafsu, emosi, dengki, iri. Ini penyakit hati. Ini harus dibersihkan, Kalau Anda sudah memang ikhlas, baru Anda pusaka mudah, dapat pusaka bagus-bagus itu mudah. Kalau hati Anda sudah bersih, banyak caranya membersihkan hati. Dengan mengingat Sang Pencipta, berpuasa, topo, tirakat, itu pun belum tentu Anda sudah mencapai puasa tirakat, belum tentu keterima, belum tentu bersih kok. Tidak semudah itu. Apa Anda tahu usaha Anda, tirakat Anda diterima? Makanya saya sering mengatakan setiap kehidupan tidak bisa dipastikan. Jangan memastikan kehidupan. Karena Anda sudah melakukan, saya sudah puasa, saya sudah melakukan bertapa di sini. Kalau ada setitik rasa sombong di dalam hati Anda, berarti Anda belum mencapai. Apalagi merasa bisa. Makanya orang Jawa itu bisa rumongso ngrumangsani, itu dari hati nurani, bukan dari pikiran, saudaraku. Sama dengan pusaka. Kalau Anda memang paham sama pusaka, tek rasa, oh ini auranya pusaka ini main rasa, bukan pikiran. Kalau Anda masih main pikiran, dibohongi. Akhirnya Anda cuma bergelut dalam pikiran, halusinasi Anda sendiri. Gitu loh. Seperti pusaka betok, pusaka nogo. Ini apa karakternya sama dengan manusia? Oh, karakternya seperti ini. Nogo sama-sama Mojopahit pun beda rasa, beda empu beda. Apalagi Mojopahit sama Madiun beda lagi. Ini harus kita pelajari, ulik terus menerus. Mataram beda lagi. Ini yang disebut ilmu rasa ya, saudaraku. Anda sebenarnya punya, semua manusia punya. Cuma tinggal mau dilatih, mau digunakan apa enggak. Kalau masih besar nafsunya, emosi, iri, dengki, ya kalau secara Islam ada nafsu mutmainah, alwama, ada 4 itu. Kalau itu masih belum bisa mengendalikan, ya belum, saudaraku. Jangan main pusaka, nanti Anda kedeluduk-deluduk masalah, oh ini energinya, ini kodamnya. Padahal Anda dihalusinasi dari pikiran dan mungkin dari jin yang disusupi, bukan asli natural. Anda melihat dari hati. Kalau pikiran bisa dibohongi, hati ini tidak bisa dibohongi, masalah rasa. Gitu loh. Ini harus dicari terus-menerus, saudaraku, tidak mudah. Kalau orang masih sombong, ngomongnya besar, aduh, berarti belum nyampe. Pakar-pakar di dunia spiritual maupun pusaka yang sudah memang top papan atas itu mereka malah sembunyi, tidak muncul di publik. Spiritual pun begitu. Ibaratnya orang-orang ampuh
orang-orang yang memang secara pusaka diapain namanya tus ampuh yang memang luar biasa itu mereka menyembunyikan diri, tidak ingin terkenal, bahkan menyamar-nyamar. Tapi kalau orang sudah main rasa itu paham, beda. Jangan mudah tertipu di dunia ini, saudaraku. Gunakan hati nurani sebaik mungkin dan sebenar-benarnya. Karena di Jawa, warisan leluhur budaya kita ini sudah sangat luar biasa. Meskipun Anda punya pusaka ratusan bagus-bagus, ketika batin Anda, rasa Anda masih ada ego, masih ada sombong, Anda belum tentu mampu. Mungkin Anda mampu beli pusaka bagus-bagus, tapi mengendalikan dan penyatuannya ini tidak semudah apa yang dikatakan orang-orang. Ini harus bertahun-tahun. Saya pun sampai detik ini masih belajar terus. Lebih baik rendah hati daripada merasa bisa. Itu sudah bukan sifat orang Jawa. Wong Jawa iki bisa ngrumangsani rumangsa. Itu ya dari hati, bukan dari pikiran. Anda omong besar-besar, iya, buktinya nol. Kadang banyak yang seperti itu. Makanya di pusaka ini menjadi kita menghilangkan ego. Kita memahami. Ini bukan cuma karya seni, cuma ini doa. Kalau kita bisa meresapi rasa dengan hati nurani, luar biasa. Apalagi bisa menyatu, menjelaskan, menggunakan dengan baik, itu akan membawa manfaat yang luar biasa dengan orang sekitar kita. Bukan cuma lingkupnya keluarga. Dulu pusaka ampuh buat dengan tirakat yang sangat luar biasa. Ya, jadi mungkin bahasan saya, nah ini yang tadi ini Madiun Luk 7, saudaraku. Pamornya yang sini keleng, yang sini agak samar-samar tapi wasputa. Filosofinya juga tuanya kerejekian, tangguhnya Madiun, jelas. 7 berarti pitulungan, pitutur, pitedah secara garis besarnya. Luk 7 dianggap pusaka sebagai perjuangan untuk harapan, cita-cita, untuk meniti karir yang masih dalam umur 30-40 ini cocok pusaka ini. Pusaka Madiun terkenal juga wingit dan tidak mengutamakan garap. Kalau Anda lihat garapnya kok jelek naganya, Mas, sama naga Mataram jauh. Iya, secara seni iya, tapi secara isoteri pusaka Madiun dipercaya tuahnya mengalahkan keris-keris Mataram. Lebih wingit pusaka Jawa Timur, apalagi Mojopahit. Kalau sudah pusaka Mataram seperti ini, bukannya tidak bagus, ini juga seni keindahannya luar biasa, paling bagus dari ketiga diantaranya. Apalagi kinatannya emas. Emasnya segini aja Anda sudah hitung berapa. Secara logika, pakai nalar juga lebih 15 gram, lebih mungkin 20 graman ini. Masih sangat kondisinya 90% keutuhannya. Apalagi di matanya ini bukan, ini internasli, terbelian. Yang kebanyakan beredar ininya sirkon. Sirkon, tahu sirkon Anda? Tiruannya berlian. Ini asli inten. Garapnya luar biasa indah dan pamornya sepertinya ini wasputa karena belum dicuci warangan, belum sempat. Ini ya jauh lebih mahal karena apa? Nilainya ini ada emasnya, ininya. Kalau ngomong energi beda lagi, bisa jadi yang ngomong energi orang biasanya lebih mantap yang Mojo. Kalau orang Madiun pasti milih yang Madiun. Kalau orang yang Mataram, saya lebih seneng Mataraman. Itu tergantung selera. Ini masalah rasa yang cocok buat Anda. Buat Anda cocok belum tentu buat saya cocok. Saya orangnya ini keras, Mas, jadi saya butuh peredam, pusaka yang redam. Saya orangnya ini terlalu santai, Mas, saya butuh yang keras. Untuk memacu semangat saya, butuh pusaka yang powernya keras. Punya rasa berbeda-beda. Yang sulit ini orangnya sudah keras, pusakanya keras, tidak mampu mengendalikan. Akhirnya apa? Omongannya terlalu besar, gerambyang. Kata orang Jawa, kakean bluduk gak ono udane. Kebanyakan omong besar tidak ada hujan. Jadi omongannya terlalu besar, tidak ada buktinya. Itu yang banyak. Karena apa? Ibarat gelas ini masih kocak,
kesombongan terus, isinya kesombongan terus. Tidak punya sifat rendah hati, mencintai sesama, adanya iri, dengki, itu penyakit hati, saudara. Harus dihilangkan. Gelas ini airnya masih tidak penuh, jadi dibawa jalan kemana, kocak, menimbulkan suara, menimbulkan omongan besar. Andap asor, kalau orang Jawa ilmu padi, itu bisa terlihat dari situ. Mungkin itu yang bisa saya bahas ya saudaraku ya. Semoga menambah manfaat, menambah wawasan bagi kita bahwa warisan leluhur Nuswantara Indonesia ini sangat luar biasa, bukan hanya dari seninya, tapi ajarannya ini yang ayo kita cintai, kita terapkan. Jangan cuma kita omongkan, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita berikan contoh-contoh agar anak cucu kita bukan cuma menikmati secara seninya dan bendanya, tetapi ajaran budi luhurnya, maknanya, filosofinya kita harus pertahankan itu. Semoga di tahun 2024 kita semua lebih berjaya, lebih sukses, Indonesia lebih maju dan mendapat pemimpin yang amanah dan sinisian wahyu juga membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih saudaraku. Rahayu, rahayu, salam budaya.